Berdasarkan data yang ditemukan, banyak sekali mahasiswa ataupun pelajar yang sering merasakan burnout ataupun stres karena tugas kuliah. Apalagi mengingat waktu ujian tengah semester sekarang sudah semakin dekat, pentingnya untuk kita mengetahui bagaimana sih cara belajar yang efektif serta sesuai dengan gaya belajar kita. Halo teman-teman, aku Sofa Alena Ramadhani, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sebagai mahasiswa yang aktif di organisasi, seringkali aku merasakan kesulitan untuk membagi waktu antara mengerjakan tugas kuliah dengan tugas organisasi. Maka dari itu, aku mulai meriset bagaimana cara belajar yang efektif yang tentunya sudah disesuaikan dengan gaya belajar aku. Nah, buat kalian teman-teman yang penasaran, boleh banget tonton video ini sampai habis karena aku akan berbagi tips bagaimana caranya belajar yang efektif yang disesuaikan dengan gaya belajar kita. Tonton terus sampai habis agar nilai ujian tengah semester kalian sesuai dengan yang diharapkan. Tips yang pertama yaitu kenali gaya belajar kalian. Nah, mungkin dari teman-teman sudah tidak asing, ada 3 jenis gaya belajar. Yang pertama yaitu visual. Orang yang gaya belajarnya visual ini cenderung lebih suka belajar dengan menggunakan indera penglihatannya, yang mana mereka akan lebih mengerti ketika belajar melihat sebuah tulisan ataupun gambar. Orang yang gaya belajarnya visual ini bisa belajar dengan cara membaca buku ataupun melihat gambar dan sejenisnya. Gaya belajar yang kedua yaitu auditorial. Berbeda dengan gaya belajar visual tadi, auditorial ini lebih memfokuskan pada indera pendengaran, yang mana ketika mereka belajar, mereka akan lebih mengerti ketika mendengarkan suara. Orang yang dengan gaya belajar auditorial ini bisa mendengarkan video YouTube ataupun ceramah untuk bisa lebih mengerti materi yang diserap. Gaya belajar yang ketiga yaitu kinestetik. Berbeda dengan dua jenis gaya belajar tadi, orang yang dengan gaya belajar kinestetik ini cenderung lebih mengerti ketika mereka berpengalaman langsung atau praktik langsung. Jadi tidak hanya dengan mendengarkan sebuah teori ataupun membaca sebuah teori untuk dapat mengerti, tapi orang yang dengan gaya belajar kinestetik ini akan cenderung lebih mengerti ketika mereka praktik langsung di kelas. Tips yang kedua, buat jadwal belajar yang fleksibel. Nah, setelah kalian mengetahui apa gaya belajar kalian, langkah selanjutnya yaitu membuat jadwal belajar yang fleksibel. Buatlah jadwal belajar mingguan seperti waktunya belajar di hari apa dan waktu istirahat di hari apa, agar waktu yang kalian gunakan lebih teratur serta sistematis. Tips yang ketiga, ciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, biasanya ketika kita belajar, kita lebih menyukai tempat-tempat yang sunyi ataupun jauh dari bisikan-bisikan suara. Nah, teman-teman, ketika kita berada di lingkungan yang sunyi, itu materi yang kita serap juga biasanya lebih cepat masuk ke otak. Nah, bagi kalian yang relate juga dengan aku, kalian bisa menggunakan lingkungan belajar di perpustakaan ataupun sebuah kafe yang tenang, serta jangan dulu memainkan handphone agar fokus kalian hanya pada materi saja. Nah, tips yang keempat, manfaatkan teknik mencatat yang efektif. Nah, biasanya ketika kita belajar di kelas, kita seringkali mencatat materi yang kita dapatkan pada hari itu ataupun dari dosen. Nah, ternyata ada teknik mencatatnya teman-teman, agar kalian lebih memahami. Biasanya kita kan hanya mencatat saja di buku ataupun di reader. Nah, agar lebih memahaminya, kalian bisa mencatat dengan dibuat mind mapping dengan menggunakan bahasa kalian sendiri, agar ketika nanti kalian membaca ulang, kalian bisa lebih memahami ketika kalian menggunakan bahasa kalian sendiri. Tips yang kelima, aktif di kelas dan jangan ragu untuk bertanya. Nah, teman-teman, ternyata untuk mendapatkan sebuah nilai yang bagus ataupun poin plus, kita tidak hanya sekadar dengan mengumpulkan tugas ataupun mengerjakan tugas, tetapi aktif atau tidaknya kita di kelas juga menjadi poin tambahan. Jadi ketika ada teman kalian yang presentasi ataupun dosen kalian yang sedang menjelaskan materi, usahakan untuk bertanya ataupun memberikan tanggapan, boleh juga saran dan jawaban untuk menambah poin plus di kelas. Nah, tips yang keenam, belajar diskusi bareng bersama teman. Nah, tips yang keenam ini menarik teman-teman. Kalian bisa melakukan sebuah diskusi dengan teman kalian ketika misal kalian sudah selesai belajar di kelas, kalian bisa berkumpul dengan teman kalian untuk hanya sekadar berdiskusi, mendiskusikan sebuah materi yang sudah kalian dapatkan pada hari itu. Nah, tapi jangan gosip teman-teman. Jadi kalian ketika berkumpul nanti kalian bisa diskusi berdasarkan perspektif kalian masing-masing. Jadi dengan teknik seperti ini, saya yakin kalian bisa lebih memahami sebuah materi serta memverifikasi apakah kalian sudah benar-benar paham ataupun belum. Nah, tips yang terakhir atau yang ketujuh yaitu jaga kesehatan dan memberikan waktu istirahat pada tubuh. Nah, teman-teman, ingatlah kalian boleh menjadi orang yang ambisius ataupun terpaku pada belajar. Itu boleh, tetapi ingatlah bahwa tubuh kalian juga membutuhkan waktu istirahat. Karena ketika tubuh kita kurang fit,
hasil belajar yang kita serap juga kurang maksimal. Jadi tetap berikan ruang untuk tubuh kalian beristirahat. Nah, itulah teman-teman tips and trik belajar yang efektif ala aku. Nah, tidak kerasa ya teman-teman, setelah kita berbincang-bincang sepersekian menit, akhirnya sudah sampai pada tahap akhir video. Harapannya video ini dibuat agar kalian menemukan cara belajar yang efektif versi kalian ataupun bisa menggunakan versi aku. Jadi ketika kalian belajar tidak merasakan stres ataupun burnout, tetapi itu hal yang wajar, tapi jangan berlarut-larut. Nah, semangat selalu teman-teman, semoga apa yang menjadi tujuan kalian bisa tercapai serta sesuai dengan apa yang diharapkan. Aku Sofia Ramadhani pamit undur diri.